Hai guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membawa kawan-kawan semua keliling kota Batu Licin lagi. Dengan kondisi lagi hujan ya. Gimana keseruannya? Ikuti terus di channel saya ini. Oke guys, ini kita sudah on the way keluar dari kediaman saya. Ini daerahnya di Pal 2,5 ya, daerah Kodeko di Batu Licin sini, Tanah Bumbu. Ini kebetulan lingkungannya jalannya agak-agak ya jalan semen, bukan yang aspal ya, jadi agak gonjang-gonjang dikit nih jalannya. Ini jalannya saya mulai dari agak bergang-gang sedikit lah ibaratnya gitu, jadi agak jalannya bergang-gang ini, jadi mau nggak mau kalau ada satu yang berhenti semua dah. Rute kali ini yang akan nanti saya ambil, nanti kita lewat Kodeko kilometer 2,5, terus ke arah Jalan Batu Licin, nanti ambil lampu merah kita ke kanan ke arah Raya Pelajau seperti biasanya kawan-kawan ya, ikuti terus. Ini gangnya jalan yang lumayan sempit sih, jadi ya agak lebih pelan-pelan, hati-hati gitu kita di dalam gang ini berjalan. Layar depan kelihatan sedikit ya, menara masjidnya, itu menara masjid namanya Masjid Agung Al-Falah Batu Licin ya, salah satu masjid yang terbesar di Batu Licin sini, Tanah Bumbu. Jadi kita akan lewati pelan-pelan ya. Ini jalannya agak berliku-liku dikit teman, karena ada pengerjaan gapuro ini. Kamu nggak mau motor. Rame sedikit. Nah, ini rumah di depan ini rumah salah satu pengusaha di Batu Licin ya, Tanah Bumbu. Nggak salah satu rumah dari pengusaha di bidang tambang batu bara. Nah ini guys masjid, nah, sedikit pelan-pelan ya. Nah kondisinya masjid salah satu yang termegah dan terletak di pusat kota lah hitungannya ini, untuk di Tanah Bumbu Batu Licin sini. Jalanannya karena tadi pagi dari subuh sih sebenarnya hujan lebat, jadi masih sangat-sangat basah jalannya, agak licin, jadi kita lumayan cukup harus berhati-hati sekarang berkendaranya. Nah kalau yang mau tanya di Batu Licin Tanah Bumbu ada bandara, ada nih sebelah kanan kita nih, bentar lagi nih. Ini yang saya lihatkan ini pintu masuknya ya. Nah ini yang depan nih, ada belokan kanan tuh. Itu pintu masuk bandara ya. Bandara, cuma nggak ada, masih belum ada pelangnya sih. Itu namanya Bandara Bersujud di Tanah Bumbu sini ya. Penerbangan yang masuk pun masih penerbangan yang Fokker kecil ya, kelas-kelas Fokker gitu, yang masih berbaling-baling.
Ini kita lewati salah satu hotspot pusat keramaian di Batu Licin. Ini perumahan dari salah satu perusahaan tambang yang lumayan besar di Kalimantan Selatan ya. Ini sebelah tadi itu kita melewati area kantor polisi militer. Nah ini masih areanya tambang perusahaan tambang tadi ya, perumahan dan lingkungan kantornya sepanjang jalan ini. Tapi yang sebelah kanannya ini sudah perumahan umum ya, ada tadi pasar, ada beberapa warung dan juga tempat tinggal masyarakat sekitar sini sih. Nah ini kalau yang belum tahu, ini jalannya Jalan Kodeko ya. Seperti di kisah saya yang sebelumnya, Jalan Kodeko itu diambil dari nama perusahaan Korea ya dulu di sini yang tahun dekade 80-an sampai tahun 90-an main bisnis utamanya di bisnis kayu ya, Kodeko. Sekarang udah nggak ada lagi sih. Nah ini kita sampai di Simpang 3 Bundaran Kodeko. Kita akan ke arah Batu Licin. Masih agak ramai ini jalannya. Nah yang di depan kita ini yang tertutup ini berpagar ini dulu salah satu lahan kayu penyimpanan dari kayu Kodeko ya, PT Kodeko almarhum itu. Ini salah satu warehouse terbesarnya, termasuk juga di dalamnya ada dia punya pembangkit listrik skala 2 megawatt kalau nggak salah. Kecil ya tapi cukup pada waktu itu ya. Ini karena kami pagi ini kelaparan, kita singgah dulu guys untuk beli KFC ya, tapi mungkin drive thru aja. Nah ini KFC-nya di Batu Licin. Oke, kita kembali lagi setelah belanja sedikit makan pagi kami di KFC tadi ya guys. Ini kita kembali ke jalan. Ini kita melewatin Jalan Raya Batu Licin tapi dari arah Kodeko-nya ya. Ini pasar tadi ya sebelah kanan. Daerah sini Jalan Raya Batu Licin tapi yang Kelurahan Tungkaran Pangeran ya. Ini masuk area Kelurahan Tungkaran Pangeran. Ini memang daerah dagang sih, area dagang, terutamanya ada pasar tadi yang pertama tadi pasar Sabtu yang kita pernah lewati pas setelah keluar dari KFC. Ini yang kiri ini namanya pasar Ampera, jadi lumayan berdekatan sebenarnya. Itu memang dari dulu terbentuk seperti itu sih sentra ekonominya ya. Nah karena jalannya pas-pasan gini, terus di depannya tuh ada angkot yang agak-agak pelan, jadi jalannya agak pelan semua nih yang di belakang angkotnya. Ini kita masih di daerah Batu Licin ya, Jalan Raya Batu Licin, area Tungkaran Pangeran, Kelurahan Tungkaran Pangeran. Ini macet sedikit, bukan macet sih, lambat karena ada angkot di depan. Kita nggak bisa melambung sementara karena masih ada 2 mobil di depan kita nih. Mau nggak mau agak lambat sedikit dah. Tuh, kelihatan di monitor ya, itu banyak bangunan tinggi sekarang di sini ya, di Tanah Bumbu Batu Licin. Kayak yang di depan kita sebelah kanan nih agak mangkrak tapi kayaknya itu bangunannya. Kayaknya sih dulu dibangun untuk pertokoan, tapi mungkin karena masalah dana ya biasanya kalau di sini sih. Di mana-mana sih kalau masalah gedung gede terus terhambat pembangunannya biasanya karena masalah keuangannya yang jadi terbatas ya. Lalu lintas agak rame hari pagi ini di hari Selasa
jam sekitar jam 11 pagi. Jalannya masih lumayan ramai pagi ini. Ya untuk di daerah sini ya, ini termasuk ekonomi yang maju sudah untuk di daerah di Batu Licin Tanah Bumbu. Aktivitas di era new normal COVID-19 sudah ramai sih, sudah seperti biasanya ya, seolah-olah tidak ada pandemi COVID-19 ini sih. Tuh, jalanan sudah ramai, cuma agak licin aja karena hujan tadi subuh ya sampai pagi tadi. Tuh. Di depan ada lagi nanti kita lewati yang masjid yang pojokan dekat lampu merah itu guys, Masjid Simpang 4. Jadi karena sini emang daerah yang lumayan kental corak Islamnya, masjidnya area Kalselnya saya akui masjidnya bagus-bagus, mulai dari provinsinya ya, di ibu kota provinsi Kalsel di Banjarmasin sana sampai sepanjang ke kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan nih, termasuk Tanah Bumbu Batu Licin sini masjidnya bagus-bagus. Tuh kelihatan banget ya coraknya, udah mencolok banget dibandingkan lingkungan sekelilingnya ya. Tapi sayangnya yaitu areanya yang agak ya menyempil di masyarakat, jadi untuk masalah parkirannya agak susah. Ini kita agak slow karena jalanan sempit, ramai dan agak licin ya karena hujan. Nah ini kita sudah mendekati lampu merah Simpang 4 lagi, lampu merah pertama di Kota Tanah Bumbu. Seperti di episode saya yang sebelum-sebelumnya, ini adalah pusatnya Tanah Bumbu ya. Jadi jalan Simpang 4 ini termasuk episentrumnya lah kalau bisa dibilang, pusatnya kota Tanah Bumbu ini. Nah, untuk daerah sini ini banyak dekat sini lampu merah ini, lebih khususan itu banyak toko-toko yang menjual perhiasan emas ya, toko emas gitu. Jadi sangat-sangat terkenal kalau mau beli emas di Tanah Bumbu sini, datangnya tuh atau dicarinya tuh di daerah sekitar lampu merah Simpang 4 ini ya. Karena berjejer semua di sini tuh penjual-penjual emasnya itu. Tuh lihat rame banget guys, kiri kanan baik yang dari arah sebaliknya ataupun di sebelah kiri saya, jalanannya sudah sangat-sangat ramai hari ini. Ya ini sudah new normal ya, orang sekarang lebih banyak yang memilih untuk mencari rezeki ya, keluar gitu, walaupun tahu ada resiko penyakit COVID-19 itu. Nah, kita udah jalan. Sedikit nih guys, waduh udah merah, hampir merah aja lampu merahnya. Kita kena lampu merah lagi, tapi nggak apa-apa guys, kita sabar menunggu karena sudah merah, biar aja dulu kita di sini. Tuh kawan-kawan bisa lihat yang sebelah kiri itu adalah ke arah pelabuhan feri ya, speedboat. Jadi yang seperti cerita saya yang sebelumnya, kawan-kawan bisa cek bahwa di sebelah kiri itu adalah pelabuhan speedboat. Kalau kita mau ke Kota Baru, kabupaten tetangga yang memang terpisahkan oleh laut ya, tidak ada jalan daratnya, mau nggak mau harus menggunakan speedboat atau ferry. Nah yang di sebelah kiri ini yang menggunakan speedboat. Nggak tahu sih dulu biayanya untuk menyeberang per orang itu kalau nggak salah sekitar 175 ya, nggak salah 175 200 ribu ya.
Jadi satu speedboat itu rata-rata diisi 4 sampai 5 orang sekali jalan, sekali trip gitu. Sekali nyebrang ke Kota Baru Tanah Bumbu sini. Lampu merahnya lumayan lama nih guys. Lalu lintasnya juga gak rame. Nah ini kita siap-siap nanti ke kanan di depan ini. Kita masuk ke Jalan Raya Plajau. Sebenarnya Tanah Bumbu ini jalannya itu aja sih guys. Pusat kotanya karena memang belum terlalu luas. Wilayahnya luas tapi pusat kota keramaiannya itu sebenarnya ya ini aja sih di Jalan Raya Batu Licin, Jalan Raya Plajau. Jadi mau nggak mau ya kita lewatnya setiap hari. Kalau kita tinggal di Batu Licin Tanah Bumbu sini ya jalannya ini aja sih. Nah itu di layar mungkin kelihatan ya jalanan kondisi agak mulai turun hujan lagi nih. Kita udah masuk area Jalan Raya Plajau nih. Lumayan rintiknya lumayan keras nih. Ntar lagi kayaknya langit juga agak gelap ya. Jadi mungkin sebentar lagi masih turun hujan lebat lagi nih. Nah kawan-kawan jangan tiru yang di depan saya nih kawan ya. Ini naik motor nggak pakai alat safety-nya ya. Helmnya nggak ada, bahaya banget di sini. Mana kendaraan kencang-kencang lagi. Kalau ada apa-apa ngeri. Ini kita bersihkan dulu wiper soalnya nggak menutupi tadi air hujannya. Nah di Jalan Raya Plajau ini sama kayak di Jalan Raya Batu Licin ya. Ini sentra ekonomi. Kiri kanan ini sudah jadi semua ya untuk area bisnis, area berusaha. Kalau area tempat tinggalnya sih agak ke dalam gang-gangnya ya. Jadi bukan di luar. Di luar ini sudah hampir 99% pemilik rumah di area jalan ini menjadikannya sebagai usaha ya, tempat usaha gitu. Jadi gambaran aja sih teman-teman, satu saat kalau kawan-kawan ada datang ke Tanah Bumbu, ke Batu Licin, usaha atau ada keluarga datang itu jangan khawatir untuk kelaparan atau susahan tempat tinggal. Sini akomodasi, terus tempat tinggal ataupun makanan dan untuk jajan-jajan insya Allah sudah seperti di kota-kota besar di Jawa pada umumnya. Sini juga ada sudah ada ya beberapa klinik yang kayak di depan ini, klinik mandiri ini. Cuman saya belum tahu kalau yang ini apa termasuk. Yang jelas kalau di Batu Licin sudah ada beberapa klinik dan rumah sakit yang bisa mengeluarkan surat bersih atau surat tanda sehat dari COVID-19 ya. Biasanya kan surat itu dipakai tuh, diperlukan kalau kita mau terbang atau mau ke daerah lain yang menggunakan transportasi, biasanya sih pesawat. Awal-awalnya dulu untuk darat juga sih ada pernah menggunakan, diwajibkan menunjukkan itu ya. Tapi sekarang sih kayaknya tinggal yang menggunakan akomodasi transportasi pesawat aja sih yang masih wajib menggunakan rapid test ya. Kalau swab test atau PCR kayaknya udah nggak terlalu diwajibkan lagi kayak awalnya dulu. Kita kembali masih di Jalan Raya Plajau. Sini sentra ekonominya sudah lumayan lengkap pilihannya, mulai dari toko makanan, minuman, ada supermarket, ada model kayak Alfa, Indomaret. Terus pom bensin juga ada di sini. Pom bensin salah satu pom bensin yang jadi jujukan ya, karena di Batu Licin ini pom bensin bisa dihitung dengan jari, ada banyaknya. Kalau nggak salah cuman ada 1, 2, 3, 4 pom bensin aja di Batu Licin ini. Yang kota ya maksud saya ya. Kalau mungkin sampai arah Pagatan mungkin sekitar tambahan ada 2 atau 3 lagi deh.
Tapi kalau yang di dalam area kota ini sekitar 4 aja sih. Yang aktif dari 4 itu pun cuma 3. Karena yang satunya kondisinya kalau buka ya buka, kalau lagi nggak pengen buka ya mereka nggak buka. Seenaknya gitu sih. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Oh ya, di sini banyak juga sudah kayak ini apa namanya wedding organizer ya guys. Seperti yang di depan kita ini, di kiri ini ada salah satu wedding organizer yang lumayan punya nama di Tanah Bumbu sini. Dia bisa jasanya menyediakan dari jasa make up sampai menyediakan propertinya untuk pernikahan ya, acara pernikahan gitu. Sudah lengkap, jadi all in one di situ bisa digunakan. Oke, kita masuk ke Jalan Raya Pelajau Indah. Ini sudah hampir dekat dengan daerah tempat tujuan saya guys ya. Kondisi masih hujan, masih agak becek. Mudah-mudahan aja nggak sampai tergenang ya. Kalau banjir sih nggak, cuman tergenang aja kadang-kadang beberapa ruas jalan di kota sini. Sementara gitu dulu teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa subscribe di channel saya, share dan komennya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya sebelumnya dan hari ini juga. Wassalamualaikum.